Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Bapak ibu kaum muslimin dan musliman, jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kajian kita pada malam ini kita sambung kajian tafsir surah Al-Kahfi. Seingat saya sebelum ini kita ada membahas tentang kisah Nabi Musa alaihi salam dengan Khidir ataupun Khadir. Dalam perbahasan dalam surah Al-Kahfi ini Allah Ta'ala menjelaskan tatkala Nabi Musa berjalan mengikuti Khidir dengan maksud belajar kepada Khidir, ada 3 tindakan aneh yang dilakukan oleh Khidir menurut Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Pertama, saat mereka menaiki perahu di tengah-tengah lautan itu, tiba-tiba Khidir hendak melubangi itu perahu. Melihat itu Musa marah. Maka Musa berkata, "Wahai Khidir, apa yang kau lakukan? Apakah engkau hendak menenggelamkan semua orang yang ada di dalam perahu ini? Litughriqa ahlaha," kata Nabi Musa. Karena kalau sampai itu perahu bocor, air masuk, yang tenggelam bukan cuma Khidir, tapi semua orang yang ada di perahu itu tenggelam. Dan menurut ilmu yang dikuasai Nabi Musa itu salah. Sama seperti yang ada dalam syariat kita itu juga salah. Tidak boleh kita melakukan sesuatu yang membahayakan orang lain, itu dosa. Dalam syariat kita itu dosa. Maka kalau orang bertanya, apa hukumnya melanggar lampu merah? Apa hukumnya? Haram. Mau alasannya ke masjid, mau alasannya dengar ceramah, melanggar lampu merah itu haram hukumnya. Kenapa? Membahayakan orang. Kalau tabrakan, kalau kamu sendiri yang mati nggak apa-apa. Masalahnya orang bisa patah, orang bisa luka. Haram hukumnya, nggak boleh. Melawan arus di jalan, apa hukumnya? Haram. Nggak boleh. Kenapa? Bisa membahayakan orang lain. Nah, Nabi sebut dalam hadis, la darara wa la dirara. Jangan bahayakan dirimu dan jangan bahayakan orang lain. Nggak boleh. Maka melihat itu Musa marah. Tapi Khidir kembali ingatkan, wahai Musa, kita sudah ada MOU, nggak boleh banyak nanya. Tapi Musa minta maaf. Berjalan lagi. Ketemu dengan anak kecil, setelah mendarat ketemu dengan anak kecil. Kita biasanya kalau ketemu anak kecil kita sayang, ya kan? Karena anjuran Nabi begitu, irhamus shaghir wahtarimul kabir, sayangi anak-anak, hormati yang tua, kan begitu. Ini Khidir dicekik itu anak mati. Kalau kita punya kawan, kita pergi jalan-jalan ketemu anak kecil, enggak usah dibunuh deh. Ketemu anak kecil ditonjok aja begini, kira-kira apa respon kita sama kawan kita tuh? Pasti kita marah, kamu ini kok nggak benar, kan begitu. Ini dibunuh. Musa protes lagi, aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Kenapa engkau membunuh orang yang tidak bersalah? Engkau sudah melakukan kemungkaran yang sangat besar. Karena membunuh itu salah satu dosa besar. Nabi sebut akbarul kabair, dosa yang paling besar dari semua. Yang paling besar itu pertama syirku billah. Yang di bawah itu apa? Qatlun nafs, membunuh jiwa yang tak bersalah. Itu dosa besar. Lagi-lagi Khidir mengingatkan Musa, wahai Musa, sebelum ini kan saya sudah kasih tahu, kamu tidak akan bisa sabar ikut dengan saya. Musa minta maaf lagi. Kasih saya sekali lagi kesempatan. Kalau setelah ini saya masih nanya, masih protes, udah kita pisah. Pergilah mereka menuju satu kampung. Sampai di kampung itu Musa dan Khidir kelaparan. Perut udah keroncongan. Saat itu ampera belum ada. Kalau sekarang kita kan lapar gampang. Banyak ampera, bervariasi harganya. 10.000 pun mungkin masih ada ya. Tapi begitulah. Ya kelas 10.000 ya kan. Tapi bisalah makan kira-kira. Masa itu nggak ada. Budaya orang saat itu apa?
kalau ada orang luar kampung yang kelaparan, tak ada bekal makanan, maka kewajiban penduduk kampung itu yang menyediakan makan. Budayanya begitu. Saya masih ingat betul dulu di kampung. Dulu masih kecil-kecil, saya ingat betul. Malam kalau habis makan malam kita begini di rumah, itu orang tua selalu pesan di rumah, nggak boleh dihabiskan nasi. Dulu, sekarang sudah nggak ada lagi. Dulu begitu di rumah saya. Itu pesan orang tua, nggak boleh dihabiskan nasi. Tinggalkan kira-kira 2-3 suap, nggak boleh dihabisin. Apa alasannya? Nanti kalau ada orang datang minta makan, ada yang bisa dikasih. Oh, begitu orang tua zaman dulu. Musa dan Khidir minta supaya dijamu makan. Satu pun tak ada penduduk kampung itu yang mau ngasih mereka makan. Kira-kira kesal nggak kita sama penduduk kampung begitu? Pelit betul kan? Nah, di kampung itu tiba-tiba ketemulah ada tembok yang hampir jatuh. Melihat itu Khidir tiba-tiba tegakkan kembali, perbaiki sehingga tembok itu lurus tegak lagi. Melihat itu Musa berkata, wahai Khidir, kalau engkau mau minta upah sama penduduk kampung ini, rasanya wajar. Kenapa tadi kita minta makan gak ada satu pun yang mau ngasih makan? Ini kamu berbuat baik di kampung ini. Kalau kamu mau minta upah sedikit ke mereka, rasanya wajar, kata Musa. Tapi apa kata Khidir? Hadza firaqu baini wa bainik, sa'unabbi'uka bitawili ma lam tastati' alaihi sabra. Inilah perpisahan aku dengan kamu wahai Musa, dan saya akan menjelaskan hikmah di balik tindakan-tindakan aneh yang menurut kamu yang saya lakukan. Itu yang akan kita bahas malam ini, ayat-ayat Allah yang menjelaskan apa hikmah di balik tindakan Khidir itu. Ini kita akan melihat perbedaan ilmu Musa dengan ilmu Khidir. Ya. Bagi Nabi Musa tadi salah. Nanti kalau kita melihat perspektif Khidir itu nggak salah. Makanya benar ada ungkapan orang bilang begini, mungkin pernah kita dengar, semakin tinggi ilmu seseorang, makin sedikit menyalahkan. Kenapa ungkapan itu benar? Karena semakin tinggi ilmu seseorang, semakin banyak sudut pandang dia. Kadang-kadang sesuatu itu tampak jelek, tampak buruk, karena kita memandang cuma dari satu sudut pandang. Andai kata kita bisa melihat dari sudut pandang yang lain, mungkin saja kita memberikan kesimpulan yang berbeda. Mari kita lihat satu persatu. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Amma as-safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahr. فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. Kata Khidir kepada Musa, wahai Musa, ammas safinah, perahu yang tadi, yang kemarin, yang kamu marah-marah saat kita di perahu itu, gara-gara saya hendak melubangin itu perahu. Tahu tidak wahai Musa, kata Khidir, fakanat limasakin, itu milik orang miskin. Perahu itu milik orang miskin. Ya'maluna fil bahr, yang mana mereka bekerja di laut. Mata pencaharian mereka di laut itu, membawa orang nyebrang dengan perahu itu mata pencaharian mereka. Sumber kehidupan mereka cuman itu, perahu ini. Kerja mereka di lautan untuk membutuhi keluarga kehidupan mereka sepenuhnya. Fa'aradtu an a'ibaha, saya cuma pengen membuat cacat pada perahu itu. Saya nggak goblok juga Musa, ingin menenggelamkan kita, kira-kira begitulah. Saya cuma pengen membuat ada cacat pada itu perahu. Kenapa harus ada cacat pada itu perahu? Karena perahu milik orang miskin ini perahu yang baru, masih mulus. Khidir pengen ada sesuatu kecacatan pada perahu itu. Kenapa? Wa kana wara'ahum malik,
Karena di belakang orang-orang miskin pemilik perahu ini ada seorang raja yang zalim, ya'khudhu kulla safinatin ghasba, dia akan merampas mana perahu yang mulus-mulus. Dia akan rampas secara paksa. Jadi Khidir membuat kecacatan pada itu perahu, tujuannya apa? Supaya perahu itu tidak dirampas oleh raja yang zalim itu. Nah, ini masuk di kaedah. Ada kaedah namanya, istilahnya akhaffud darurain. Akhaffud darurain ini maksudnya kalau kita dihadapkan kepada dua hal yang mudarat, dua-duanya sebetulnya mudarat ini, apa yang harus kita pilih? Pilihlah yang paling ringan mudaratnya. Merusak sedikit pada perahu, mudarat enggak tuh? Mudarat tuh. Bapak beli mobil, baru 3 bulan ini mobil dibeli, lecet, gimana perasaannya? Waduh, ya kan? Beli mobil ratusan juta, tiba-tiba lecet, waduh, itu perasaannya nggak enak betul itu. Karena mobil baru 3 bulan, tapi kalau udah 10 tahun lecet-lecet lah, asalkan masih hidup aja lah kan. Ya, mudarat nggak tuh perahu tadi dirusak sedikit? Mudarat. Tapi ada mudarat yang lebih besar. Apa itu? Kalau sampai itu perahu masih tetap mulus, dirampas oleh raja yang zalim tadi, hilang mata pencaharian. Lebih besar mana mudaratnya? Jika dirampas. Maka Khidir melakukan akhaffud darurain, melakukan sesuatu yang paling ringan mudaratnya. Boleh nggak itu dilakukan? Boleh. Kalau kita melihat perspektif yang disebutkan oleh Khidir ini, salah nggak yang dia lakukan? Nggak salah. Justru dia menolong orang. Justru ini perbuatan baik. Tapi kalau tadi dengan kacamata ilmu Musa, syariat Musa, ini salah. Kenapa? Merusak milik orang dan berpotensi membahayakan orang lain. Tapi ketika kita melihat sudut pandang keilmuan dari Khidir, ini hal yang benar dan harus dilakukan. Nampak kan kepincangan? Ini ilmu Musa, ini ilmu Khidir. Nampak perbedaan itu. Dan salah satu ilmu yang Allah beri kepada Khidir itu memang bisa mengetahui hal-hal yang gaib. Ini kan perahu akan dirampas, itu masih akan datang kan, masih besok, mungkin lusa itu kan. Tentang masa yang akan datang itu, mau sejam 2 jam yang akan datang pun itu masih gaib. Kelebihan ilmu Musa ini apa? Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Kelebihan Khidir ini, Allah Ta'ala beri ilmu laduni kepadanya. Jadi Khidir itu pemilik ilmu laduni. Ilmu laduni itu maksudnya ilmu yang langsung dari Allah, nggak ketemu di buku itu ilmunya. Kalau syariat ini kan termaktub. Makanya syariat Islam semua ada dalam Quran, ada dalam hadis. Tapi ilmu laduni ini ilmu langsung pemberian Allah yang Allah ilhamkan kepada orang-orang tertentu. Mungkin kita sering mendengar istilah ilmu laduni, cuma di negeri kita ini sering sekali ditafsirkan dengan penafsiran yang aneh-aneh. Tiba-tiba dia bisa seperti orang yang kerasukan. Kononnya itu ilmu laduni, itu ilmu setan namanya. Bukan laduni namanya. Dia belajar bela diri dapat ilmu laduni, ilmu setan itu. Ilmu laduni itu lahir dari riyadhah panjang, peribadatan panjang. Lalu Allah Ta'ala hadiahkan ilmu langsung dari Allah. Makanya disebut dalam riwayat, man amila bima'alima warrathahullahu ilman ma lam ya'lam. Siapa yang mengamalkan ilmu yang telah dia ketahui, Allah wariskan kepada dia ilmu yang belum dia ketahui. Ini selari dengan firman Allah dalam Quran, wattaqullah wa yu'allimukumullah.
bertakwalah kamu kepada Allah, niscaya Allah akan mengajarkan kamu ilmu. Jadi Khidir ini diberi Allah ilmu khusus yang tidak diberi Allah kepada Musa, sehingga dia melihat sesuatu yang akan datang yang belum terjadi, dia sudah tahu akan begini, akan begini, akan begini, maka dilakukan. Mungkin saat itu pemilik perahu pasti kecewa, benar nggak kira-kira? Kalau kita lah pemilik perahu, tiba-tiba ada orang merusak sedikit perahu kita, ini perahu baru siap, kecewa nggak kira-kira? Silap-silap bertumbuk kita tuh kan. Tapi begitulah sering terjadi dalam hidup kita. Sering terjadi dalam hidup kita itu saat ada musibah menimpa kita. Musibah itu dalam artian hal yang kita tidak sukai. Seringkali kita marah-marah, kita benci, kita nggak suka, kita kecewa, kita sedih. Padahal sebetulnya itu adalah hal terbaik untuk kita. Sekarang kadang-kadang kita nggak tahu. Nanti, makanya sering orang setelah berselang sekian tahun sampai dia bilang begini, syukurlah dulu terjadi begitu ya. Padahal dulu saat itu terjadi kecewa sekali dia, sakit hati betul. Tapi setelah dia lalui sekian tahun, justru dia bersyukur. Kenapa? Mulai terasa hikmahnya. Oh, kalau nggak begitu dulu nggak akan begini kita, nggak begitu nggak begini kita. Nah, ya, makanya kata Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, maqam tertinggi orang dalam mendapat musibah itu bersyukur. Itu maqam tertinggi. Maqam yang paling rendah namanya maqamul ajaz, level orang lemah. Saat dia dapat musibah, cerita ke sana kemari, ngadu ke sana kemari, nangis ke sana kemari, itu orang lemah namanya. Makanya Nabi Ya'qub alaihi salam tatkala ditimpa bertubi-tubi musibah datang dalam hidupnya, apa kata Nabi Ya'qub? Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Saya hanya mengadukan duka cita dan kesedihanku kepada Allah. Fasabarun jamil. Saya memilih kesabaran yang indah. Maka kata para ulama, maksud kesabaran yang indah itu dia menahan kepedihan itu tanpa buka mulut cerita ke sana kemari. Ada orang bilang saya sabar, tapi ngadu sama tetangga, ngadu sama ini, ngadu semua orang satu kampung tahu masalah dia. Nah, ya. Baru level yang kedua namanya level sabar. Tadi level orang lemah, di atasnya level orang sabar. Sabar itu artinya menahan pedih, sakit, sesak, berat, tapi coba untuk ditahan. Itu namanya sabar. Ganjarannya besar. Kata Allah dalam Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ganjaran sabar itu unlimited, nggak bisa dihitung, nggak ada batasannya. Ganjaran sabar itu, ya. Makanya pahala menahan lebih besar ketimbang melakukan. Ya. Pahala menahan itu lebih besar ketimbang melakukan. Kita misalnya zikir. Zikir itu kan memperbuat, melakukan. Sabar, kita nggak melakukan apa-apa, cuma menahan. Menahan itu kan berat. Nah, ya, pahalanya lebih besar. Nah, begitu. Ya, makanya kadang-kadang Allah Ta'ala datangkan musibah itu bentuk kasih sayang Allah. Allah Ta'ala ingin memberi peluang pahala yang sangat besar kepada kita kalau kita mau sabar. Baru maqam yang ketiga, maqamur ridha, level orang ridha. Ridha itu bagaimana? Tatkala musibah itu datang, dia terima dengan lapang dada. Orang kita sering menyebut dengan ikhlas. Sebetulnya penyebutan yang kurang tepat, karena ikhlas itu dalam beribadah, salat ikhlas benar, sedekah ikhlas benar, tapi dapat musibah ikhlas enggak benar, enggak tepat. Tapi maksud mereka itu ridha, dia sudah legowo,
dia terima dengan lapang dada. Ya Allah, ini takdirmu, ini ketetapanmu, saya yakin ini ketetapan yang terbaik, saya terima dengan lapang dada. Sesak tadi sudah hilang, ya, perasaan berat tadi sudah hilang, dia sudah terima dengan lapang dada. Di atas daripada itu maqam syukur, level orang bersyukur. Saat dia dapat musibah itu bukan cuma sabar, bukan cuma ridha, bahkan bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena dia memandang musibah itu bukan lagi semata-mata musibah, tapi rahmat Allah Ta'ala. Karena hakikatnya memang begitu. Al-Ghazali itu memberi analogi begini. Musibah-musibah yang terjadi dalam hidup kita itu ia seperti obat bagi orang yang sakit. Obat itu kan pahit, ya kan? Tapi itulah yang paling dibutuhkan oleh orang sakit supaya sembuh dari sakitnya. Luarannya pahit, tapi di dalamnya terdapat manfaat, faedah yang sangat besar. Maka dalam musibah itu selalu terkandung nikmat. Oleh karena itu Al-Ghazali mengatakan kita wajib mensyukurinya. Tidaklah Allah mendatangkan satu musibah dalam hidup kita melainkan dalam musibah itu ada nikmat. Jadi musibah itu cuma bagian luarnya, dalamnya sebetulnya nikmat. Nah, tapi kan mata kita seringnya cuma melihat bagian luarnya, begitu ya. Jadi itu alasan kenapa Khidir hendak melubangi perahu itu. Sebetulnya bukan ingin melubangi sehingga air masuk dan tenggelam, hanya ingin membuat sedikit kecacatan pada perahu itu supaya nanti perahu itu tidak dirampas oleh raja yang zalim. Orang miskin ini tetap memilikinya, terus bisa bekerja, kebutuhan keluarganya tercukupi. Maka kalau kita melihat dari perspektif Khidir ini, apa yang dilakukan Khidir itu benar. Begitulah kita kadang-kadang dalam kehidupan ini. Kekurangan ilmu kita seringkali membuat kita latah menyalahkan orang, padahal sebetulnya hanya karena sempitnya pengetahuan kita. Nah, begitu. Baik. Selanjutnya, wa ammal ghulam fakana abahu mu'minain fakhashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الغلام, adapun anak kecil, alladhi qataltuhu, yang saya bunuh itu, kata Khidir kepada Musa, fakana fi ilmi Allahi kafiran, dalam ilmu Allah itu anak nanti akan jadi kafir. Kan masih anak-anak ini. Nanti kata Khidir, dalam ilmu Allah itu anak nanti akan jadi kafir. Karena innallaha katabal maqadir qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanah. 50.000 tahun sebelum Allah mencipta langit dan bumi ini, Allah sudah menuliskan takdir. Makanya walaupun sekarang kita sudah rajin ibadah, jangan kepedean bakalan masuk surga. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha. Kata Nabi, ada orang amalannya amalan ahli syurga, baiknya bukan main, zikirnya banyak, amal-amal kebaikannya banyak, salatnya banyak, amalan ahli syurga, sehingga seolah-olah tak ada jarak dia dengan syurga itu kecuali satu hasta lagi, saking baiknya amalannya. Tapi fayasbiqu alaihil kitab, ternyata di ilmu Allah Ta'ala dulu ini orang ditetapkan menjadi ahli neraka nih. Fayamalu bi'amali ahli nar, di penghujung usianya berubah menjadi amalan ahli neraka.
Kalau kita perhatikan dalam kehidupan kita, pasti kita ada ketemu orang dulu baik banget, rajin ke masjid, sholatnya luar biasa. Tapi sekarang, bahkan sampai ke penghujung usianya, hilang habis semua. Maka dia mati dalam keadaan itu, fayadkhuluha, akhirnya masuk ke dalam neraka. Sebaliknya, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar, ada orang amalannya amalan ahli neraka, dulu bandit, penjahat, pemabuk, pezina, pencuri, semua dosa dia lakukan. Sehingga seolah-olah tak ada jarak dia dengan neraka itu kecuali satu hasta. Tapi fayasbiqu alaihi alkitab, dalam ilmu Allah sudah ada ditetapkan dia ini bakalan menjadi ahli syurga. Maka di akhir hayatnya apa yang terjadi? Fayamalu bi'amali ahlil jannah, yang dulu amalannya amalan ahli neraka berubah menjadi amalan ahli syurga. Nggak pernah ke masjid, sekarang rajin ke masjid. Nggak pernah ikut kajian, sekarang nyaman duduk mendengar kajian. Nggak pernah zikiran, sekarang nih enak betul kalau zikiran, nyaman sekali. Mati dalam keadaan itu, fayadkhuluha, dia masuk ke dalam syurga. Karena amal kita ini penentunya amal terakhir kita. Bukan amal yang dulu-dulu, tapi bagaimana kita menutup amal kita di dunia. Makanya disebut dalam hadis Nabi SAW, nanti kita dibangkitkan sesuai dengan amal terakhir kita. Kalau amal terakhir kita di dunia ini amalan mukmin, amalan ahli syurga, kita dibangkitkan sebagai ahli syurga. Tapi kalau sebaliknya, kita akan dibangkitkan sebagai ahli neraka. Ya, baik. Kata Khidir, itu anak yang saya bunuh, fakana fi ilmi Allahi kafiran, dalam ilmu Allah ini anak kalau besar nanti jadi kafir. Wa kana abuhu wa ummuhu mu'minain, sedangkan ayah dan ibunya dua orang yang beriman kepada Allah. Fa khashina law baqiya al-ghulam hayyan ay yahmila walidayhi ala tajawuzi hududillahi wal kufur. Kami takut, kami khawatir, kalau ini anak dibiarkan besar jadi kafir, dia akan memaksa kedua ayah dan ibunya yang mukmin tadi jadi kafir. Ya. Oleh karena itu, Khidir membunuhnya. Ya. Pertama yang harus kita lihat di sini, inilah kelebihan ilmu Khidir. Dia bisa mengetahui sesuatu yang gaib. Allah Ta'ala beritahu. Kita enggak. Jangan jadikan pula ini alasan. Ya, dia jadikan alasan membunuh orang. Dia buat seperti Khidir. Kita bukan Khidir, ya kan? Yang kedua, coba kita perhatikan. Kalau menurut kacamata ilmu Musa, apa yang dilakukan Khidir tadi salah total. Kenapa? Membunuh orang yang bersalah, yang tak bersalah. Anak kecil, apa salah anak kecil? Dalam Quran Allah Ta'ala mengatakan, wa man qatala nafsan bighairi nafsin faka'annama qatala an-nasa jami'an. Siapa yang membunuh orang yang tak bersalah, dosanya macam membunuh semua orang. Begitu besar dosa membunuh. Ya. Bahkan berniat membunuh orang saja itu dosa besar. Berniat saja untuk membunuh orang, kalau ada kesempatan kubunuh di bulan, itu dosa besar. Makanya Nabi sebut dalam hadis, al-qatilu wal maqtulu finnar, pembunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kok bisa begitu? Kalau yang membunuh itu masuk neraka, masuk di akal kami, bagaimana yang dibunuh juga masuk neraka? Kata Nabi, sebetulnya yang dibunuh ini juga pengen membunuh, cuma dia terbunuh lebih dulu. Artinya kan niat itu. Makanya niat membunuh pun itu udah dosa besar, nggak boleh. Menurut ilmu Musa, apa yang dilakukan Khidir itu salah total. Tapi coba kita merenung dari perspektif Khidir. Ini anak kalau besar jadi kafir, kemudian dia akan memaksa kedua orang tuanya jadi kafir. Kalau mereka mati, di mana kira-kira tempatnya? Kafir di neraka. Sedangkan kalau ini anak dibunuh, meninggal saat kecil, anak-anak yang meninggal saat kecil bagaimana hukumnya? Dalam pendapat banyak ulama,
anak-anak yang belum dewasa meninggal dunia, pertama ada pendapat mengatakan agamanya nanti dikategorikan sesuai dengan agama orang tuanya. Ada pendapat ulama begitu. Dan ada pendapat hadis Nabi SAW secara umum bahwa anak-anak yang meninggal dunia sebelum dewasa, mereka nanti selamat akan masuk surga, bahkan bisa memberi syafaat kepada kedua orang tua mereka kalau mereka beriman. Kalau kedua orang tuanya beriman. Kira-kira mendingan mana? Anak ini meninggal saat kecil sehingga nggak sempat dia jadi kafir, sehingga nanti dia akan masuk surga, dan orang tuanya tidak menjadi kafir karena dia tidak akan memaksanya, mati dalam keadaan mukmin, bahkan dia bisa beri syafaat, sama-sama mereka masuk ke dalam surga. Kalau kita melihat perspektif itu, ini anak mendingan meninggal saat kecil atau dibiarkan sampai besar? Meninggal saat kecil. Gak usah lah dulu kasusnya begitu. Ada orang tua saking jengkelnya dia sama anaknya, apa dia bilang? Kalau tahu lah dulu aku perangi kau begini, ku cekik aja kau mati waktu kecil kan. Kenapa? Anaknya setelah besar kerjanya main game online tak habis-habis, main judi online tak habis-habis, malam tak tidur, siang baru tidur, sekolah tak menentu, curi sana sini, ya kan? Dididik tak bisa dididik lagi, saking kesalnya orang tuanya, sampai dia bilang, kalau tahulah aku dulu kau akan jadi begini, mending ku matikan aja kau saat kecil. Ya. Maka kalau kita melihat dari perspektif Khidir, benar gak yang dia lakukan? Benar. Bahkan itu yang semestinya. Inilah perbedaan ilmu Khidir dengan Musa alaihi wassalatu wassalam, ya. Dan dari sini kita belajar seperti yang saya sebutkan tadi. Kadang-kadang terjadi hal-hal yang cukup menyedihkan dalam hidup kita, tapi sebetulnya itulah keputusan terbaik. Ya, coba kita membayangkan apa kira-kira perasaan orang tua anak ini saat dibunuh anaknya. Pasti sedih sekali, ya kan? Pasti berat sekali. Adik saya di bawah saya, adik saya dulu perempuan, pas di bawah saya itu meninggal dunia sekitar umur 2 tahun. Saya masih ingat, beberapa tahun setelah meninggal ibu saya, kalau dia buka lemari dia nampak baju adik saya yang sudah meninggal itu bisa masih menangis tuh, saking sedihnya, ya kan? Kalau kita membayangkan apa perasaan orang tua ini, anak pasti sedih sekali. Tapi inilah yang terbaik dalam ilmu Allah untuk dia. Kita juga begitu. Makanya salah satu pengobat kesedihan kita itu, kita harus menyadari bahwa Allah lebih tahu tentang kehidupan kita ketimbang kita sendiri. Ya. Makanya dalam surah Al-Baqarah kata Allah, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dalam hidup ini boleh jadi ada sesuatu yang kita enggak suka, enggak berkenan, membuat kita sedih, membuat kita kecewa, membuat kita marah. Tapi kata Allah, itulah yang terbaik untuk kamu. Sebaliknya ada hal yang kita pengen sekali, sangkaan kita ini pasti baik, pasti bagus, tapi kata Allah itu enggak baik bagi kamu. Dua-dua ini kan, kalau kita enggak ada iman, enggak tahu soal ini, dua-dua ini kan mendatangkan kesedihan, mendatangkan beban, ya kan? Baru di hujung ayat itu apa kata Allah? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Ta'ala lah yang maha mengetahui, sedangkan kamu enggak tahu. Soal apa yang terbaik dan tidak terbaik terhadap diri kita ini, kita sendiri enggak tahu. Yang tahu itu siapa? Allah. Ya kan? Allah. Kita sendiri apa yang terbaik menurut kita untuk kita, enggak tahu kita. Mungkin kalau kita dengan egois kita mengatakan saya tahu apa yang terbaik buat saya. Itu cuma ego kita. Yang tahu apa yang terbaik buat kita Allah. Ya kan?
Baik. Fa'aradana ayyubdilahuma rabbuhuma khairum minhu zakata wa aqraba ruhma. Maka Allah ingin mengganti anak yang lebih baik dan lebih penyayang kepadanya. Nanti kedua orang tuanya tadi akan dapat anak, anaknya menjadi mukmin yang baik, saleh, penyayang kepadanya. Allah ingin menggantikan itu. Nah, ya. Ada kawan saya sudah lama menikah, beberapa tahun menikah tak dapat anak. Datang mengadu. Dia bilang, "Ustaz, saya ini sudah beberapa tahun menikah. Di awal-awal pernikahan sempat istri saya hamil tapi keguguran. Setelah itu enggak pernah lagi hamil. Sudah macam-macam berusaha." Saya bilang sama dia, mungkin saja belum direzekikan Allah dapat anak, karena itulah hal yang terbaik buat dia. Bisa jadi kalau Allah Ta'ala beri anak, dia belum sanggup. Atau bisa jadi itu anak, na'udzubillah, mungkin punya kecacatan, ya kan? Dan lain sebagainya. Nanti Allah Ta'ala pasti akan beri anak yang terbaik. Atau bahkan tak dapat anak sampai meninggal pun, itulah pasti ketetapan terbaik dalam ilmu Allah. Begitu, ya kan? Baik, jadi yang terbaik untuk kita itu bukan apa yang kita rasa terbaik untuk kita, tapi apa yang ada dalam ilmu Allah. Sebab itu orang yang beriman kepada Allah, konsep hidup mereka apa? Wa ufawwidu amri ilallah. Aku serahkan urusanku ini kepada Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Dia melakukan usaha yang bisa dia lakukan, setelah itu dia berserah sepenuhnya kepada Allah. Ya, baik. Yang ketiga, apa hikmah Khidir menegakkan kembali tembok yang hampir jatuh itu? Kata Khidir, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihan فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. Wahai Musa, kata Khidir, tembok yang saya tegakkan kembali itu, fakana li ghulamain yatimain fil Madinah, itu milik dua orang anak yatim yang tinggal di kota. Ada anak yatim tinggal di kota sama penjaganya. Wa kana tahtahu kanzul lahuma, di bawah tembok itu terdapat perbendaharaan milik mereka, peninggalan orang tua mereka. Zaman dulu belum ada bank, di mana orang nyimpan harta, dia gali tanah, diletakkan harta di situ, mungkin emas, mungkin perak, lalu dikasihlah tanda tembok ini. Nah, ini mungkin sebentar lagi di negeri kita ini pun akan kembali ke situ. Kan baru-baru ini kan ada berita viral, katanya kalau tak ada transaksi 3 bulan di rekening bank kita, itu bank kita akan diblokir oleh PPATK. Saya udah mikir-mikir, kayaknya saya buat apa dulu nih di rumah. Lah iya, ya kan? Nah, ada lagi berita katanya kalau ada tanah kita 2 tahun nggak digarap, disita oleh negara. Nah, makanya ada orang membuat tulisan, ya, dia bilang kalau nganggur rekening kita 3 bulan di ini, rekening nganggur 3 bulan diblokir oleh negara. Tanah nganggur 2 tahun disita oleh negara. Kamu nganggur bertahun-tahun, negara tak peduli. Ya. Jadi ternyata di bawah tembok itu ada harta milik anak yatim ini. Di situ disimpan.
Kenapa? Karena dalam Islam harta anak yatim tak boleh diserahkan ke dia kalau masih anak-anak. Kenapa? Belum pandai mengurus harta. Makanya kalau misalnya na'udzubillah, ini misalnya terjadi ada seorang ayah meninggal, dia meninggalkan anak yatim, setelah dia meninggal bagi harta pusaka. Si ibu jangan kuasai semua. Ini kadang-kadang ada ibu-ibu dikuasai habis semua. Dia habisin semua, kawin lagi dengan laki-laki. Laki-laki itu dia biayain sendiri. Tidak boleh. Jadi meninggal misalnya suami atau ayah, bagi hartanya. Anak-anak ini ada bagiannya semua. Ya. Yang anak yatim jangan kasih ke dia. Kalau kasih ke dia nanti jadi game online semua. Belum bisa ngurus duit. Lalu bagaimana? Pegang, walinya yang amanah pegang, simpan itu. Kapan dikasih? Nanti setelah dia dewasa udah ngerti ngurus duit. Makanya dalam Islam itu ilmu mengenai mengurus keuangan itu ditekankan. Ada orang nggak pandai ngurus duit. Selama ada duit gatal tangan dia mau belanja terus. Iya. Apalagi dengan ada online shop sekarang nih. Gatal tangan dia. Ya. Baik, kita lanjutkan sedikit ya. Sedikit saja. Kata Allah, dua orang anak yatim ini wa kana abuhuma salihah. Dulu ayah dan ibunya itu orang saleh. Ya. Jadi Allah ingin menjaga ini supaya tetap di situ ditegakkan. Ada, kalau kita melihat dari perspektif Khidir ini, apa yang dilakukan Khidir itu adalah hal yang terbaik. Tapi ada yang ingin saya sampaikan, hal yang sangat penting dari ayat ini apa? Allah menjelaskan kenapa Allah perintahkan Khidir menegakkan tembok itu kembali demi menjaga harta anak yatim di bawah. Apa alasannya? Karena kedua orang tuanya dulu orang saleh. Saat hidup ayah dan ibu dua orang anak yatim ini dulu orang saleh. Pengajaran dari sini kata para ulama apa? Kalau engkau ingin anak-anakmu dijaga Allah semasa engkau hidup, bahkan setelah engkau meninggal dunia, apa amalan terbaik? Jadi orang tua yang saleh selama kita hidup. Kita tinggalkan harta yang banyak, tidak jaminan anak kita akan baik, tidak jaminan mereka akan selamat setelah kita tiada. Amalan terbaik supaya anak kita dijaga Allah walaupun kita sudah tiada di atas dunia ini, sewaktu hidup jadilah orang tua yang saleh. InsyaAllah walaupun jasad kita sudah tak ada di atas dunia ini, anak-anak kita, keturunan kita akan dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.